Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba menerapkan AutoCAD 2020 untuk menggambar peprek. Peprek adalah rak pipa di mana nanti konstruksi pipa akan dibuat dan dibangun di peprek itu. Di gambar ini ada dua peprek yang kepengen dibuat. Yang pertama peprek yang berwarna biru, ada peprek satu ini yang berwarna biru, ada 4 kolom. Kemudian yang berwarna hijau peprek 2 ini juga 4 kolom. Peprek 1 dibuat dari material high beam, kolomnya dari high beam ukuran 250 x 250 x 9 x 14. Kolom pertama dari peprek ini ditempatkan di koordinat is 11.000, notnya 11.000 dan elevasi 11, elevasinya 0. Sekarang kita coba untuk mulai membuat peprek 1 yang berwarna biru terlebih dahulu. Kita tempatkan koordinat awal dengan perintah C, kemudian enter. Kemudian kita klik di sini, kita masukkan ordinatnya 11.000, 11.000,0. Kemudian kita enter. Setelah itu kita diminta memasukkan radius lingkaran sebagai penanda koordinat yang kita buat. Kita isi saja radiusnya 50 hanya sebagai penanda. Ini sudah terbentuk. Untuk meyakinkan kita bisa cek dengan perintah ID bahwa koordinat yang kita masukkan sudah betul apa belum. ID kemudian enter, tunjuk di pusat penanda lingkaran koordinat tadi. Nah, di sini sudah muncul X-nya 11.000, Y-nya 11.000 dan Z-nya 0. Artinya koordinat yang kita masukkan sudah benar. Setelah itu kita membuat garis layoutnya peprek dari lingkaran penanda ini, kemudian ke arah utara 5.000, enter. Kemudian ke arah timur 4.000. Ini sesuai dengan rencana di model. Jadi lebarnya peprek itu 5.000, panjang antar kolomnya, jarak antar kolom 4.000. Setelah itu garis yang terbentuk kita copy saja. Ini untuk rencana kolom pertama, kita copy ke kolom kedua. Kemudian kolom ketiga dan keempat kita ambilkan dari kolom kedua yang kita copy dengan base point dari kolom pertama. Ini kolom ketiga, berikutnya kolom keempat. Selanjutnya yang ini bisa kita copy dengan perintah CO, enter, tunjuk base point copy-nya di sini, tempatkan di end point garis. Setelah itu yang ini bisa kita pilih dua-duanya untuk di copy bersamaan. Saya ulangi, ini dipilih dua-duanya, CO, enter, base point-nya pilih yang di sini, tempatkan di sini, satu lagi tempatkan di sini. Grid peprek sudah jadi 1, 2, 3, 4 kolom yang kita rencanakan. Selanjutnya kita membuat high beam. High beam ini 250 x 250 x 9 x 14. Kita buat penampang high beamnya dulu. Kita beralih ke pandangan atas. Ini sudah kelihatan di pandangan atas. Karena high beamnya 250, kita buat dulu di luar, di area bebas, dengan perintah garis L,
terus 250, terus ke arah sini juga 250. Setelah itu yang ini dipindahkan ke midpoint-nya garis yang pertama. Kemudian yang ini kita copy, kita pindahkan lagi, kita gandakan di sini. Kemudian garis ini kita copy 14 mili, masukkan 14 mili, enter. Garis yang ini kita tunjuk, kita copy lagi, isi 14 mili lagi, enter. Saya ulangi, ini agak copy 14 mili, enter. Setelah itu garis yang tengah kita copy ke kanan atau ke selatan, ke timur 9 mili. Untuk menjaga tetap di as, kita geser kedua garis ini 4,5 mili. Setelah itu kita buat penampang potongan sudut, misalkan ini 10 dengan radius 10. Kita buat perintah garis lagi di sini, perpotongan lingkaran dengan 2 garis. Kemudian lingkaran bantuannya kita pindahkan lagi ke sudut sebelahnya. Kita garis lagi dengan perintah L begini. Kita pindahkan lagi lingkaran bantuannya ke titik sudut yang di bawah. Setelah itu digaris lagi pertemuannya. Kita pindahkan lagi ke sudut yang terakhir. Setelah itu lingkaran bantuan kita hapus. Garis yang tidak diperlukan di trim, ini di trim, ini di trim dengan batas trim ini. Pembatas trimnya garis miring ini kita trim, TR, enter, tunjuk yang mau dihapus, yang mau di trim, diklik saja. Terus yang bawah sama, kita pilih batas trimnya garis ini, TR, kita hapus. Penampang untuk membuat high beam 250 sudah hampir jadi. Kita tinggal sempurnakan dengan perintah polyline dari menu home. Awal polyline-nya dari sini, hubungkan semua titik sudut yang mau kita gabungkan garisnya. Kita hubungkan semua. Sampai kita kembali lagi ke titik awal membuat polyline. Kita cek polyline-nya harusnya sudah jadi. Kita coba geser dengan perintah move ke sampingnya. Nah, kita klik, polyline sudah jadi untuk penampang high beam 250 x 250 x 9 x 15. Kemudian kita cari titik center high beam ini dengan membuat bantuan garis L dari midpoint yang ini ke midpoint yang ini. Kemudian kita tandai dengan lingkaran. Lingkarannya kita beri radius 20 saja. Setelah itu garis ini bisa kita hapus. Lingkarannya kita bedakan. Warna kuning. Kemudian high beam penampangnya kita bedakan juga jadi warna merah. Setelah itu lingkaran penanda center high beam kita center mark dengan menu center mark di sub menu anotatif. Ini ada menu center mark.
Nah, sehingga terbentuk garis center seperti ini. Kita ubah warna garis centernya jadi warna merah. Oke, garis centernya kita rubah. Sudah. Setelah itu H-beam ini kita copy. Kita copy ke semua titik sudut perencanaan kolom-kolom peprek didirikan. Kita copy ke sini dulu. Kemudian ke bawah. Kemudian di bawahnya lagi ada satu lagi. Kemudian ke kolom yang ketiga di atas. Berpindah lagi ke kolom 2 di atas. Berpindah lagi kolom kedua yang di bawah. Kemudian kolom pertama di awal kita membuat gambar tadi. Dan yang terakhir adalah di kolom pertama yang bagian atas. Yang ini bisa kita hapus penampang H-beam-nya. H-beam sudah ditempatkan 1, 2, 3, 4 di 4 kolom perencanaan peprek. Selanjutnya H-beam ini kita akan extrude. Kita berpindah dari menu view control, kita pencet, kita pilih SW isometric. Ini adalah sarana untuk kita membuat gambar 3D. Harus mengubah view control ke SW isometric atau NW isometric atau WN isometric atau NE isometric. Adapun kalau top, back, left, right itu adalah sarana untuk membuat gambar di 2 dimensi. Sekarang kita sudah di layar 3 dimensi. H-beam yang kita rencanakan tinggal kita extrude di menu solid. Pilih menu extrude. Kemudian ketinggiannya kita isi angka 4000 sesuai rencana. Nah, H-beam sudah jadi. Ini kalau dilihat di properties, dia tertulis height-nya 4000 sesuai yang kita masukkan. Warnanya kita ganti supaya berubah. Setelah itu H-beam ini karena nanti akan di copy berulang-ulang, kita propertieskan dulu, kita daftarkan dulu. Caranya kita mengisi layer properties di sini. Layer properties kita buka, kemudian kita membuat new layer. Nah, di bagian yang tertulis layer 1 kita ganti dengan nama H-beam. H-beam 250 kali 250 kali 9 kali 14. Kemudian kita enter. H-beam sudah kita masukkan ke layer properties. Sehingga setelah ini kita tinggal klik di H-beam ini, kemudian masuk ke properties. Kita isi di kolom layer ini dengan ditunjuk H-beam 250 kali 250 kali 9 kali 14. Setelah diisi, nanti kalau ini diperlihatkan di properties menu sudah berbunyi H-beam 250 kali 250 kali 14. Langkah selanjutnya, kolom ini kita copy, kita rubah dulu tampilannya jadi wireframe supaya lebih mudah. Biar kelihatan center H-beam-nya, kita copy, enter. Pusat kopinya adalah center H-beam. Kita pindahkan ke sini. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini.
terus ke kolom 4 di bagian selatan, kemudian ke kolom 4 di bagian utara, geser lagi ke kolom ketiga di bagian utara, geser lagi ke kolom kedua di bagian utara. Setelah semuanya sudah dikopikan, HBeam sudah HBeam untuk kolom sudah kebentuk semua. Kita coba rubah penampilannya di realistik kembali. HBeam sudah terbentuk. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat HBeam girder. Ini yang saya tunjuk. HBeam untuk girder penguat kolom. Ini juga ukurannya 250 x 250 x 9 x 15. Untuk membuat ini kita cukup copy saja yang ini, kemudian kita rotasi nanti. Kita copy dulu ke sini, kemudian kita rotasi supaya bisa merotasi ini menjadi arah horizontal utara selatan. Kita harus mengubah kursor di menu home, kita klik yang di bagian ini. Nah, ini ada kursor right. Kursor right sudah muncul. Kita tinggal perintah rotate untuk diputar. Base rotate-nya di sudut ini boleh. Kita gerakan saja sesuai yang diinginkan. Sudah kebentuk, kita kembalikan kursornya ke bidang datar lagi. Kemudian ini kita move. Dengan base point move di midpoint-nya HBeam, kita tempatkan di midpoint-nya HBeam yang di sisi sini. Sehingga bertemu. Setelah itu kita cek. Panjang HBeam ini belum menyentuh ke kolom yang di sebelah selatan. Berarti harus kita drag di tanda ini, kita perpanjang sampai menyentuh. Sudah terbentuk. Ini HBeam ini yang untuk paperx 1 kita rubah warnanya menjadi warna biru saja, seperti sesuai model yang direncanakan. Sudah jadi. Selanjutnya kolom girder kita tinggal copy. Dengan base copy di midpoint bagian atas kolom. Kita tempatkan di midpoint juga. Yang ini di midpoint juga. Yang ini di midpoint juga. Kolom girder sudah terbentuk. Selanjutnya kita menggambar base plate yang berwarna merah ini. Base plate ini ukurannya adalah 350 x 350 x 13 mili. Oke, kita kembali ke modeling yang ini. Kemudian kita ubah ke pandangan atas. Tampilannya kita ganti menjadi wireframe supaya lebih mudah. Ini sudah. Kemudian kita buat dengan bantuan lingkaran dengan diameter 175. Jadi nanti radiusnya 175, jadi nanti diameternya 350. Kemudian kita buat garis dari midpoint ini sepanjang 350. Setelah itu garis ini kita move dengan base point move di midpoint ketemu dengan lingkaran. Kemudian kita copy, kita tempatkan di sini ke sini. Lingkaran bantuan bisa kita hapus, kemudian kita selesaikan dengan polyline. Kita gabungkan, sudut ini kita tunjuk,
kita gabungkan garis yang kebentuk, kembali lagi ke titik awal. Garis bersambung sudah kebentuk, polyline untuk membentuk plat. Kita kembali ke pandangan isometrik, kemudian kita cek. Ini hasil dari base plate yang akan kita buat. Base plate ini ketebalannya 13, kita tinggal masuk ke menu solid, kemudian di extrude setebal platnya 13 mili. Gerakan extrude-nya otomatis ke aktifnya, jadi kita harus turunkan 13 mili ke bawah dengan cara tunjuk base point ini, kemudian tempatkan di sini. Kalau kita lihat base plate sudah di elevasi 0 sesuai dengan perencanaan. Kita bisa cek dengan perintah ID. Kita tunjuk bagian atas base plate ini. Di sini sudah muncul Z-nya 0. Ini posisi is, not Z-nya 0. Berarti sudah di elevasi 0. Sesuai dengan elevasi dari kolom. Ini juga elevasinya 0. Setelah itu base plate ini kita ganti warna biar enak. Tadi base plate-nya di perencanaan berwarna merah. Kemudian base plate itu kita copy, kita gandakan ke kolom yang lainnya. Base point penggandaannya di midpoint center. Kita copy ke sini. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Kemudian ke kolom 4 yang di bawah di selatan. Kemudian ke kolom 3 di selatan. Kemudian ke kolom 2 di selatan. Kemudian ke kolom pertama di selatan. Setelah semuanya ke copy, base plate sudah menempat di kolom-kolom paprec 1. Kita bisa rubah tampilan ke wireframe untuk meyakinkan ke realistik. Base plate sudah kebentuk, ini yang berwarna merah. Base plate ini bisa kita daftarkan ke layer properties. Kita buat layer baru di sini untuk mendata material base plate yang sudah kita buat. Di sini kita pencet new layer. Nah, di tulisan layer 1 yang berwarna biru kita ubah jadi base plate. Base plate ukuran 350 kali 350 kali 13 mili. Kita enter. Properties base plate sudah kita masukkan. Sekarang base plate tinggal kita tunjuk. Karena tadi sudah di copy, jadi sudah jadi 8, kita tunjuk semua. Kemudian kita masukkan ke propertiesnya. Kita tunjuk semua sampai ke highlight. Kemudian kita tunjuk menu properties di bagian layer. Kita isi base plate 350 kali 350 kali 13 mili. Sehingga pada saat base plate ini ditunjuk, di propertiesnya sudah berbunyi base plate 350 kali 13. Oke, paprec 1 sudah terbentuk yang berwarna biru. Begini cara membuat paprec sederhana menggunakan AutoCAD 2020. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.